Swastiastu. Selamat pagi. Kami dari tim audit dari keperawatan sengaja hari ini datang untuk mengklarifikasi data yang sudah kami dapatkan. Saya dari tim BPI, Darmawan dan sama yang dengan Dewi Tresna akan mengklarifikasi data yang sudah kami dapatkan, bagaimana yang sudah terjadi terutama di ruang ICU ini. Silakan duduk, Pak. Ibu Dewi sebagai kepala ruangan sama Juniawan ya sebagai stafnya. Kebetulan kami dari BPI mendapatkan data bahwa di ruang ICU ini terutama semester terakhir ini dari Januari sampai Juni kasus diabetes ini semakin meningkat. Dan dari data yang saya dapatkan itu sebanyak 3%, ini meningkat dari yang sebelumnya, semester sebelumnya itu 3%. Sudah terdapat 12 orang yang mengalami diabetes karena dari pemasangan infusnya. Dari jumlah pasien 400 orang selama satu semester ini. Nah, kejadian ini cukup tinggi kami rasakan. Kami dari tim BPI mempunyai kepentingan untuk mengklarifikasi data tersebut supaya nanti kedepannya bisa di kejadian-kejadian kasus seperti diabetes ini bisa diminimalisir, bahkan tidak ada. Kemudian juga saya dapat informasi dari Humas dari RSUD bahwa ada pelaporan dari keluarga pasien ke media sosial tentang adanya keluarga yang sakit dilaporkan bengkak karena pemasangan infus. Itu kalau tidak salah tanggal ini ya 20 ya, atas nama pasiennya TS dengan nomor CM5542XX. Untuk itu kami dari tim audit ingin meminta klarifikasi dari pihak ruang ICU tentang kejadian tersebut agar kedepannya kejadian seperti ini tidak terulang atau bisa diminimalisir serta mencari solusi dari kejadian ini. Nah, untuk itu saya persilakan kepada Ibu Kepala Ruangan untuk klarifikasi atas data yang saya waktunya saya. Baik, Bapak dan Ibu dari tim audit, kami ingin menyampaikan bahwa memang benar kami telah melaporkan beberapa kasus diabetes di ruangan kami dan kami menyadari bahwa kasus yang terjadi dalam semester ini meningkat. Dan berdasarkan observasi serta koordinasi saya dengan perawat pelaksana memang terjadi beberapa kendala yang menjadi penyebab terjadinya diabetes, yaitu yang pertama, sebagian besar pasien yang dipindahkan dari IRD tidak tercantum tanggal pemasangan, sehingga kami juga kurang teliti sehingga kadang-kadang infus yang terpasang lebih dari 3 hari. Yang kedua, area pemasangan infus tertutup oleh plester yang tidak transparan sehingga sulit memantau diabetes secara kasat mata. Yang ketiga, pemberian obat intravena yang osmolaritasnya tinggi, terutama pemberian drip seperti NaCl, KCl, amiodarone menjadi salah satu penyebab area pemasangan infus cepat bengkak. Yang keempat, faktor keadaan pasien sendiri yang memang kesulitan mencari akses intravena sehingga kami tetap membiarkan infus terpasang lebih dari 3 hari melebihi jadwal karena kesulitan akses tersebut, namun kami tetap melakukan perawatan infus. Demikian Bapak dan Ibu kendala dari kami yang kami hadapi, dan untuk kejadiannya Nyonya TS yang memviralkan kejadian area berkas pemasangan infus yang bengkak di sosmed mungkin akan diklarifikasi oleh staf kami Juniawan yang kebetulan kami yang kejadian. Silakan Pak Juniawan. Terima kasih Bapak Darmawan, Ibu Dewi. Baik. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin menjelaskan bahwa benar pasien atas nama Nyonya TS dengan nomor CM5542XX tersebut sedang dalam perawatan di ruang ICU. Dan itu infus yang terpasang tersebut dipasang sudah sesuai dengan prosedur, yaitu bahkan tidak lewat dari 3 hari, bahkan baru 2 hari pemasangan
yaitu dari tanggal 20 sampai tanggal 22. Adapun hal-hal yang kami tenggarai 22 Juni Pak ya, tenggarai menjadi penyebab infus bengkak itu karena penggunaan obat-obat dengan osmolaritas tinggi ya Bu, yaitu seperti memang pasiennya kebetulan dapat drip KCL, serta pemberian obat dobutamin juga karena pasiennya shock ya. Kami menyadari bahwa obat-obatan tersebut sangat berisiko tinggi membuat area pemasangan infus itu terjadi plebitis. Dan kami juga sudah memikirkan alternatifnya, sempat menyarankan kepada DPJP untuk pemasangan CTC, mengingat juga sulitnya mencari akses intravena pasien ya, karena pasien juga kondisi shock dan usia lanjut. Tapi dari DPJP sendiri belum ada instruksi untuk pemasangan CTC itu sih Pak. Terus kondisi hematomanya sendiri, plebitisnya tuh sudah dilaporkan ke DPJP. Dari DPJP sudah dikasih terapi parastamol, kompres NaCl area plebitis serta salep gentamicin. Dan saat ini kondisi pasien juga berangsur-angsur sudah membaik sih Bapak Ibu ya. Hemodinamiknya stabil, hanya tangannya saja masih bengkak dan nyeri gitu Pak. Begitu sih Pak. Ya, terima kasih atas laporannya Pak Kurniawan yang kebetulan saat itu ya sedang jaga ya. Untuk gininya sudah dibikinin gini ya, dicatat di aturan apa namanya plebitisnya ya sudah plebitisnya. Ya terima kasih. Memang kita di lapangan memahami bahwa kendala di lapangan itu tidak bisa kita hindari. Meskipun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, pasti aja ada hal-hal yang memang di luar kita duga, kita harapkan. Mudah-mudahan dengan kejadian ini kita bisa meminimalisir, bisa kita evaluasi ke depannya agar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Nanti kita sebagai tim audit akan berusaha untuk memperbaiki terutama tentang SOP pemasangan infus, kemudian bagaimana ketaatan pada staf nanti perawat untuk memberikan label pada saat pemasangan infus, tanggal pada pemasangan infus, kemudian pencatatan di les, kemudian di cat supaya sesuai, kemudian juga untuk lebih memperhatikan juga pada saat pasien mendapatkan obat-obatan yang osmolaritasnya tinggi, konsentrasinya tinggi sehingga dia memudahkan untuk plebitis. Kemudian juga nanti saya akan konfirmasi juga ke ruang lain, terutama IGD pada saat pasien baru masuk, agar setiap pasien yang baru masuk dan dipasang infus agar selalu dipasang label, tanggal, kemudian gelang pasien untuk identifikasi pasien. Selain itu pergantian IV kateter ke depannya bisa diminimalisir serta tetap memperhatikan prinsip aseptik dan kebersihan pada saat pemasangan infus, injeksi serta tindakan lainnya. Lebih taat untuk melaksanakan vac moment, cuci tangan, sehingga tidak terjadi infeksi silang baik itu dari pasien ke tenaga perawatan atau staf lainnya. Dan mungkin akan kami bantu untuk konfirmasi ke pihak DPJP untuk menyampaikan masalah indikasi pemasangan CPC pada pasien-pasien semacam ini ke depannya, misalnya pada akses yang sulit kita dapatkan untuk pemasangan infus, kemudian apalagi ada pasien-pasien yang segera mencuci darah, kita aksesnya misalnya sulit kita cari, nanti kita sarankan kepada DPJP untuk bisa dipasang CTC atau double lumen. Yang terpenting kita sudah melakukan tindakan sesuai dengan SOP sehingga derajat plebitis bisa diminimalisir agar tidak berujung pada selulitis serta komplikasi lain yang lebih berat. Ya, terima kasih pada Bu Karu sama Pak Kurniawan misalnya. Mungkin
saya ingin mengecek langsung ke pasien sendiri, keluarga, terutama yang kemarin yang melaporkan di media sosial agar masalah ini tidak berlarut-larut. Mari Pak, pasien. Ini selamat pagi Bu TS. Saya rawatnya betul pagi Bu. Ini ada sekedar kunjungan dari PPI ya, cek kondisi Ibu. Nah, beri Pak, silakan. Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu. Mohon maaf waktunya kami cerita sedikit. Kami dari tim PPI Pengendalian Pencegahan Infeksi dari rumah sakit mengunjungi Ibu karena ada kasus dari 2 hari yang lalu, karena katanya bengkak itu Ibu ya. Ibunya ya, kami dari perwakilan rumah sakit mohon maaf yang sebelumnya. Memang kejadian ini kita tidak bisa harapkan. Memang untuk prosedur pemasangan infus memang kita sesuai dengan prosedur 3 hari baru kita ganti. Nah, ini sebelum 3 hari ada terjadi pembengkakan. Itu juga dikarenakan karena kita Ibu mendapatkan obat melalui infus itu dengan konsentrasinya tinggi sehingga cukup memudahkan untuk bengkak pada pemasangan infusnya. Mohon maaf, dan itu sudah kami diskusikan dan tawar, kemudian kepala ruangan sudah mengklarifikasi dan sudah segera diambil tindakan, kemudian dipasang infus ulang. Ampun, dipasang infus ulang nih. Nanti selanjutnya misalnya kalau misalnya ada terjadi sesuatu nanti mande muka misalnya nanti cepat laporkan pada perawat yang jaga biar enggak nanti larut nanti bengkak, nanti lama nanti proses penyembuhannya. Yang lihat dua-dua yang sudah dipasang kembali. Sudah sesuai. Nanti selanjutnya Gunawan sebagai perawat di sini juga teman-teman yang di sini harus mendokumentasikan setiap tindakan yang diberikan, harus mendokumentasikan, dicatat secara benar di sini. Nanti kemudian kalau ada terjadi diabetes dan dicatat di di sini ada pelaporan linknya pencatatan pasien diabetes ya, sehingga kita tahu sebulan ini berapa diabetes. Nanti jangan biar laporan ini biar dijadikan data biar selanjutnya nanti tidak terjadi terulang lagi. Terima kasih Bu sebelumnya, mudah-mudahan cepat sembuh nih. Juga untuk mengklarifikasi yang kemarin yang sudah dilaporkan ke di sosmed, kami mengharapkan dari rumah sakit agar nanti ada terjadi sesuatu selama perawatan di sini segera laporkan biar tidak mengupload misalnya di sosial media dulu, kita bisa bicarakan secara kekeluargaan. Saya minta maaf juga sudah melakukan keluaran ke depannya, saya nggak ulangi lagi. Sama Ibu nih. Terima kasih. Juga minta maaf. Mohon pamit ya. Terima kasih kepada Halu sama Nyawan sebagai staf. Mudah-mudahan atas kejadian seperti ini tidak usah kurang lagi. Misalnya ada pun ada kejadian tertentu agar segera dituliskan, ada insiden nanti lakukan kepada ruangan, nanti peruangan yang akan ke perawatan. Nanti saya juga sebagai tim audit ini akan sudah menganalisa data yang sudah saya dapatkan, kemudian saya laporkan ke bagian komite nanti keperawatan. Jadi selanjutnya akan dilaporkan kembali ke direktur karena ini sudah masuk ke media sosial, jadi ke publik. Mudah-mudahan bisa kita kejadian seperti ini bisa kita terima kasih.